Oke. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Maharani Maulana Putri, Azra Radia Pirngadi, saya sendiri Dias Danendra Putra, dan Farhadiba Aljufri. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang marketing mix pada produk Apple iPhone 6. Marketing mix merupakan alat yang sangat penting bagi sebuah bisnis apapun untuk menciptakan strategi pemasaran yang sukses. Marketing mix terdiri dari 4 elemen, product, price, place, dan promotion. Namun, dalam presentasi ini, kami akan membahas setiap aspek dari marketing mix, termasuk segmentation, targeting, dan positioning. Apple merupakan merek terkenal yang telah sukses di pasar selama bertahun-tahun. iPhone 6 merupakan salah satu model paling populer dari seri iPhone yang pernah ada hingga saat ini. Dalam presentasi ini, kami akan menganalisis marketing mix iPhone 6 dan bagaimana marketing mix tersebut dapat berkontribusi terhadap kesuksesan penjualan iPhone 6. Kita akan mulai dengan membahas 4P pada produk iPhone 6, lalu dilanjutkan dengan STP-nya. Kami harap presentasi ini akan memberikan Anda pemahaman yang lebih baik tentang marketing mix pada iPhone 6 dan bagaimana hal itu dapat diterapkan untuk menciptakan strategi pemasaran yang sukses. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Mari kita mulai dengan poin pertama, yaitu produk. iPhone 6 merupakan sebuah produk smartphone inovatif yang dirilis oleh Apple. Dengan bodi ramping dan layar Retina HD, iPhone 6 menawarkan pengalaman visual yang memukau. Kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 1,2 megapiksel menghasilkan foto yang jelas. Prosesor yang kuat dapat memberikan kinerja responsif, sementara fitur keamanan seperti Touch ID memberikan ketenangan yang diperlukan para penggunanya. Konektivitas yang terdapat pada produk iPhone 6 termasuk 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC untuk Apple Pay. iPhone 6 memenuhi standar tinggi Apple dengan desain menarik, tampilan layar yang tajam, dan performa yang responsif. Kualitas kamera baik dan akses ke App Store yang kaya dengan aplikasi sangat membantu dalam membuat pengalaman yang baik bagi para penggunanya. Baterai yang tahan lama dan sistem operasi yang seamless memberikan pengalaman pengguna yang sangat memuaskan. iPhone 6 merupakan produk unggulan Apple dengan desain inovatif dan integrasi hardware dan software yang sempurna. Citra Apple sebagai merek yang terkenal didukung oleh stabilitas sistem operasinya, pengalaman penggunanya yang intuitif, dan dukungan pelanggan yang kuat. Dibandingkan dengan pesaingnya seperti Samsung atau Google, iPhone 6 menonjol dalam ekosistem terintegrasi dan pembaruan software yang sangat konsisten. Bahkan, iPhone 6 memiliki update software hingga iOS 12, yang berarti produk Apple memiliki jangka hidup yang lebih lama dibandingkan dengan kompetitornya. Di mana iPhone bisa bertahan hingga 5-6 tahun, kebanyakan smartphone Android lainnya biasanya memiliki umur 3-4 tahun. Selanjutnya ada price. Umumnya perusahaan menetapkan harga berdasarkan biaya pembuatan produk, biaya tenaga kerja, dan biaya iklan, kemudian menambahkan persentase tertentu agar mereka bisa memperoleh keuntungan. Penetapan harga ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor pelanggan, jenis produk, target pasar, pesaing, elastisitas harga dari permintaan, dan juga siklus hidup produk. Harga iPhone 6 dijual mulai dari 649 USD atau sekitar 10 juta rupiah, tergantung pada kapasitas penyimpanan yang dipilih pembelinya. Apple membedakan diri mereka dengan pesaing mereka dengan jumlah produk yang terbatas, fokus terhadap kualitas, dan mengutamakan profit daripada market share agar tingkat demand tinggi. Apple juga dikenal dengan produk-produk premium mereka seperti iPhone, iPad, dan MacBook. Produk-produk Apple memiliki desain yang sangat berbeda dari pesaing-pesaing mereka, yang membuat Apple mudah dikenali dan juga menjadi simbol status bagi sebagian besar konsumen. Selanjutnya ada aspek place. Apple, perusahaan yang memproduksi iPhone 6, memiliki jaringan distribusi global yang luas. Mereka menjual produk mereka melalui toko retail resmi Apple seperti Apple Store, serta melalui mitra penjualan, operator telekomunikasi, dan juga pengecer elektronik di berbagai negara. Selain penjualan melalui toko fisik, iPhone 6 juga dapat dibeli secara online melalui situs web Apple resmi dan toko online lainnya. Melalui platform e-commerce, Apple dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk membeli produk mereka. Untuk promotion, Apple menggunakan pendekatan yang komprehensif dan beragam untuk memastikan bahwa fitur-fitur inovatif dari iPhone 6 dikenal dan diapresiasi oleh calon konsumen. Apple menggunakan campuran iklan, public relations, promosi penjualan,
pemasaran online, dan langsung untuk mempromosikan produknya. Kampanye Shot on iPhone merupakan salah satu kampanye pengiklanan iPhone 6 yang paling sukses dengan menyorot potensi kamera iPhone 6 yang menghasilkan foto-foto berkualitas. Kampanye ini mengambilkan potensi kamera dari generasi iPhone yang paling baru dengan cara menampilkan banyak kategori, seperti foto landscape, close-up yang diambil oleh fotografer amatir, maupun profesional dari seluruh penjuru dunia. Kampanye ini merupakan salah satu kampanye terbaik dari Apple, hingga mereka bisa diberikan penghargaan Outdoors Lion Grand Prix, salah satu penghargaan paling bergensi dalam bidang periklanan. Penempatan produk digunakan Apple sebagai strategi pemasaran untuk iPhone 6. Mereka secara strategis menampilkan iPhone 6 dalam iklan-iklan yang menunjukkan bahwa pengguna iPhone 6 dalam iklan tidak hanya terlihat membaca, tapi juga artis papan atas. Hal ini membantu Apple dalam membangun citra brand yang bagus dan mempengaruhi pemilihan para konsumennya. Secara statistik, iPhone 6 merupakan sebuah produk yang sukses secara komersial bagi Apple. iPhone 6 mengisi sekitar 71% dari penjualan iPhone dalam 30 hari pertama sejak rilis. Secara keseluruhan ada lebih dari 227 unit iPhone 6 dan iPhone 6 Plus yang terkirim. iPhone 6 merupakan big hit-nya Apple, dengan perusahaan melakukan bahwa mereka mendapat 74 juta lebih penjualan iPhone 6 selama kuartal fiskalnya. Selanjutnya ada STP, Segmenting, Targeting, and Positioning. Dimulai dengan segmenting, yang pertama ada demografis. Apple mengarahkan produknya kepada konsumen dengan memperhatikan kebutuhan mereka akan gadget yang canggih dan juga untuk meningkatkan gengsi mereka. Dengan memahami preferensi dan keinginan target demografis mereka, Apple menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin memiliki teknologi terbaru dan juga ingin terlihat trendy dan gengsi. Yang kedua ada geografis. Harga iPhone 6 dapat bervariasi tergantung pada lokasi penjualan dan juga dari siapa Anda membelinya. Apple menyadari perbedaan harga dan penawaran yang ada di berbagai pasar, sehingga mereka menyesuaikan strategi penetapan harga sesuai dengan keadaan pasar setempat dan kebijakan penjualan yang diterapkan oleh penjual resmi atau mitra bisnis mereka. Yang ketiga ada perilaku. Apple mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi konsumen dalam pengembangan produknya. Mereka mempelajari perilaku konsumen seperti preferensi fitur, kebutuhan fungsional, dan pula pola penggunaan gadget untuk menciptakan produk yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Dengan memahami perilaku konsumen, Apple dapat menghasilkan produk yang lebih relevan dan menarik bagi pasar. Yang keempat ada psikografis. Apple mengarahkan produknya kepada konsumen yang mengutamakan kualitas dan desain produk yang premium. Mereka menekankan konsumen yang memiliki kesadaran market tinggi dan menghargai produk dan kualitas terbaik. Dengan menonjolkan aspek psikologis konsumen, seperti keinginan untuk memiliki produk eksklusif dan menghargai estetika desain yang kreatif, Apple menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan psikografis konsumen tersebut. Selanjutnya ada targeting, dan targeting ini memiliki 3 poin. Untuk poin pertama, ada early adopters. Ini adalah segmen konsumen yang cenderung mengadopsi teknologi baru segera setelah diluncurkan. Mereka terbiasa dengan teknologi terkini dan senang menjadi yang pertama memiliki produk baru. Early adopters ini mungkin tertarik dengan fitur dan kemampuan baru yang ditawarkan oleh iPhone 6. Poin kedua yaitu pengguna loyal Apple. Segmen ini mencakup konsumen yang telah menggunakan produk Apple sebelumnya dan memiliki loyalitas terhadap merek tersebut. Mereka mungkin merasa tertarik untuk memperbarui perangkat mereka ke iPhone 6, mempertahankan konektivitas dengan ekosistem Apple, dan menikmati fitur dan peningkatan baru yang ditawarkan. Untuk poin ketiga, pengguna yang ingin melakukan upgrade, yaitu segmen ini terdiri dari pengguna iPhone yang memiliki model yang lebih lama dan ingin melakukan upgrade ke model terbaru. Mereka mungkin tertarik dengan peningkatan fitur, performa, dan desain yang ditawarkan oleh iPhone 6. Lalu untuk positioning, Apple menaruh iPhone 6 dengan fokus pada inovasi desain dan pengalaman penggunaannya. Apple memposisikan dirinya sebagai merek premium yang menawarkan produk dan layanan dengan fungsi dan kemampuan canggih dengan biaya yang juga lebih. Kesuksesan jangka panjang Apple ada karena branding-branding yang kuat, supply chain yang ketat, harga yang premium, dan reputasi besar yang sudah dimiliki dari dulu. Dibandingkan pesaingnya, Apple memiliki beberapa keunggulan kompetitif. Beberapa hal itu termasuk ekosistem teknologi yang terintegrasi dan terproteksi secara seamless, serta daya pikat besar yang besar di mata pelanggannya. Hal ini dapat melindungi Apple dari pesaing para brand yang juga saling mengejar satu sama lain. Brand-brand yang digandrungi sebagai kompetitor Apple termasuk Samsung, Microsoft, Google, Xiaomi, dan Oppo.
iPhone 6 merupakan handphone paling laris dari Apple hingga saat ini. Promosi mereka sangat menekankan pada peningkatan besar pada ponsel-ponsel terbaru mereka, seperti 4K video recording dan 3D Touch. Slogan mereka pada penjual iPhone 6 adalah satu-satunya hal yang berubah adalah segalanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.